sekalian, yang pertama, sekiranya saya tidak datang ke sini, pasti saya rugi. Kenapa saya rugi? Dalam semangat keindonesiaan yang menjadi keprihatinan tentu kita semua. Hari ini saya temukan forum diskusi ini, saya ada inspirasi baru. Tadi disebutkan mari meng-Indonesia. Ini menyentak kesadaran, eksistensi, menyentak kesadaran sebagai anak bangsa. Kemarin saya berkeliling di Papua. Saya sampai di satu kabupaten yang jauh di atas pegunungan. Kalau kita ikuti televisi, kabupaten itu menjadi basis OPM. Namanya Paniai, yang ada polisi ditembak mati itu. Ketika saya ditugaskan ke sana, sebagai manusia pertama saya agak ragu-ragu juga, tapi saya putuskan saya harus masuk ke situ. Kenapa masuk di situ? Untuk mengetahui secara persis bagaimana penghayatan kebangsaan saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia. Saya coba dalami realitas yang terjadi. Ternyata semangat Indonesiaan itu masih sangat kuat di tengah kehidupan saudara-saudara kita yang ada di timur Indonesia. Kalau kita belum ke sana, seolah-olah gerakan OPM itu sebuah gerakan pemisahan diri yang notabene sebuah gerakan yang menyeluruh dari anak-anak atau saudara-saudara kita di Papua. Sesungguhnya tidak seperti itu. Kesadaran sebagai anak bangsa justru tumbuh di subur di sana. Saya sampai di pedalaman itu, di sana ada orang Bugis, ada orang Jawa. Di sana hampir seluruh anak bangsa ada di sana. Dan ini menyentak kesadaran saya bahwa sebetulnya Indonesia yang kita cita-citakan atau Indonesia yang ada saat ini adalah Indonesia yang memang digali seperti tadi disebutkan, bahwa Indonesia yang adalah negara bangsa. Kalau kita buat menyimak tadi penjelasan tadi, kita berbeda dengan Malaysia memang. Kita lahir, negara kita lahir katakan belakangan, karena bangsa kita yang dilahirkan duluan. Dan ketika itu bahasa Indonesia itu sudah ada di Papua. Saya datangi Bovendigul, tempat Hatta dibuang. Saya tadi tidak bawa. Saya membayangkan Hatta dibuang di pedalaman Digul karena soal perjuangan kemerdekaan, tapi sekaligus di sana tanda kutip klaim bahwa Papua adalah bagian dari bangsa Indonesia. Tantangan kita saat ini, bagaimana kita jadikan Indonesia ini rumah bangsa Indonesia, di mana orang Papua bisa hidup di Aceh tanpa merasa terasing bahwa dia bukan anak Aceh, dan sebaliknya orang Aceh hidup di Papua yang seperti saya temukan kemarin. Ya, di sana semua suku bangsa ada. Dan oleh karena itu saya kira diskusi kebangsaan ini seperti ini sesuatu yang sebetulnya menjadi panggilan semua anak bangsa. Kalau kita cermati, kita juga harus berpikir realistis, jujur. Kalau kita ikuti sejarah, sebetulnya negara Indonesia adalah negara ketiga dalam hemat saya. Negara Indonesia adalah negara ketiga karena negara bangsa Indonesia itu sudah ada dalam Majapahit, ada dalam Sriwijaya. Tetapi kenapa sampai Sriwijaya bisa runtuh, Majapahit yang begitu jaya bisa runtuh,
Sriwijaya yang begitu gamilang bisa runtuh. Padahal ketika itu potensi konflik atau bukan potensi konflik, potensi untuk melahirkan disintegrasi relatif kecil. Nah, tapi bisa runtuh. Indonesia sekarang kita berhadapan dengan tantangan baru di mana sudah hampir tidak ada batas teritorial antar negara. Dan itu berarti potensi integrasinya akan sangat besar. Infiltrasi kebudayaan, infiltrasi dari sisi keamanan dan lain sebagainya mengancam Indonesia. Ketika kita tidak cukup untuk terus menggelorakan semangat kebangsaan, maka bukan tidak mungkin satu ketika Indonesia akan mengalami seperti Sriwijaya dan Majapahit. Maka tadi ada yang menyebutkan bahwa negara boleh bubar, tetapi bangsa tetap. Bukan tidak mungkin suatu ketika bisa negara ini bubar, tetapi eksistensi bangsa ini tetap ada. Kewajiban kita, bagaimana Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, itu menjadi sesuatu yang abadi. Jadi istilah andaikan matahari terbit dari barat pun Indonesia Sabang sampai Merauke. Nah, itu yang harus kita gelorakan dalam semangat hidup generasi bangsa kita sekarang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya sebutkan saya rugi kalau hari ini saya menolak undangan Pak Ruli untuk ada di sini. Kita sebagai generasi muda, saya kira forum seperti ini perlu kita gelorakan tanpa batas-batas subjektivitas kepartian. Kebetulan aja PKPI sebagai penggagas, tetapi forum ini forum kebangsaan. Teman-teman di BEM, teman-teman mahasiswa yang benar-benar dari saya ikuti kajian sejarah tadi, kemudian teman dari juga mengungkapkan dari sisi historis refleksi identitas. Saya kira ini sesuatu yang mesti terus kita gelorakan. Teman-teman sekalian, saya tidak memahami secara mendetail tentang wilayah barat, ya. Tapi wilayah timur, terutama Maluku dan Papua, saya kira semangat kebangsaan itu tetap utuh. Bagaimana tinggal menggelorakannya. Kemarin di Bandara Sentani saya membeli satu buku. Buku itu memang kajian yang mendalam tentang realitas. Jadi tidak dari sisi pendekatan antropologi. Saya baca buku itu, saya menangkap ada persemaian. Mulai ada bibit-bibit, ya, mulai memasukkan virus-virus disintegrasi. Ya. Ya. Dijual di Bandar Sentani. Di sana mau dipisahkan tentang ras Papua, ya, ras Papua dengan memakai pendekatan. Jadi mencoba menarik benang merah antara suku bangsa yang ada di dunia, kemudian mengidentifikasi seolah-olah ras Papua itu ras tersendiri. Nah, padahal kalau kita tarik sejarah, maka kalau ras Maluku sebetulnya, kalau kita kaji dari sisi antropologi, Maluku itu perpaduan Melayu dengan Papua. Nah, berarti tidak bisa pisahkan Papua karena itu satu kesatuan itu. Nah, jadi kenapa orang Maluku tidak terlalu keriting, tidak terlalu hitam seperti saya, ada sedikit juga seperti Barat, ya mungkin karena perpaduan itu, ya. Nah, perpaduan itu. Jadi kalau misalnya lepas Papua, lepas Maluku, lepas Jawa, ya itu bukan lagi Indonesia kira-kira seperti itu. Dan oleh karena itu memang sudah menjadi
sesuatu yang perlu kita gerakan kembali semangat kebangsaan, dan itu harus kita tumbuhkan dari kalangan generasi muda. Yang saya amati sebetulnya nasionalisme kebangsaan utuh hanya refleksi atas realitas ketimpangan sosial. Misalnya ada masyarakat yang di Papua misalnya masih ada yang sangat ini masih dengan koteka, masih bagaimana tugas kita untuk keadilan sosial, kesejahteraan sosial itu harus ini ada tantangan untuk ya kita dewasa ini. Dan saya kira teman-teman sekalian, sekali lagi diskusi ini diskusi yang sifatnya sangat substansial, dan mudah-mudahan ini merupakan lahan persemaian nilai-nilai kebangsaan. Saya bisa bertemu dengan saudara saya dari Sumatera ya, Ogan Hilir, dan saya dari Maluku. Kita bertemu di sini karena kita satu. Menurut saya perpaduan antara Papua dengan Melayu kira-kira seperti itu, dan itu satu jalinan Papua sampai ke Aceh. Ya, sekali lagi, andaikan matahari terbit dari barat sekalipun, Indonesia adalah Sabang sampai Merauke. Supaya saya